Roh seorang wanita patah hati masih menghantui jembatan. Pont-Neuf, jembatan tertua yang masih berdiri di atas Sungai Seine, adalah tempat di mana sejarah dan legenda bertemu dalam tarian yang tenang. Ketika matahari terbenam di balik batu-batu tua, jembatan ini melemparkan bayangan panjang di atas sungai. Seseorang hampir bisa merasakan beratnya abad-abad yang telah berlalu sejak pertama kali jembatan ini membentang di atas sungai pada tahun 1607. Namun, di antara cerita para pelancong, seniman, dan penyair yang telah melewati jembatan ini, ada satu cerita yang terus bertahan, sebuah kisah yang telah menjadi bagian dari jembatan itu sendiri, seiring dengan batu-batu tuanya. Ini adalah cerita tentang seorang wanita, jiwa yang patah hati, yang arwahnya dikatakan masih menghantui jembatan hingga hari ini. Dahulu kala, ketika Paris masih berupa kota dengan jalan-jalan berbatu dan Sungai Seine masih menjadi urat nadi kota ini. Hiduplah seorang wanita muda yang hidupnya dipenuhi dengan jenis cinta yang sering ditulis oleh para penyair. Dia cantik, dengan mata gelap yang berkilau seperti sungai di bawah Pont-Neuf. Dan tawa yang bisa menyinari bahkan hari-hari Paris yang paling suram. Dia memiliki seorang kekasih, seorang pria yang sama terpesonanya dengannya seperti dirinya terhadapnya. Mereka tak terpisahkan. Berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di Paris bergandengan tangan, bermimpi tentang masa depan di mana cinta mereka akan bertahan selamanya. Mereka sering bertemu di tepi sungai, di mana Pont-Neuf melengkung anggun di atas air, menyaksikan perahu-perahu yang meluncur perlahan, berbisik satu sama lain sementara dunia di sekitar mereka memudar. Setiap janji yang mereka buat seolah abadi seperti batu-batu jembatan itu sendiri. Wanita itu percaya dengan sepenuh hati bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, suatu hari, dunianya hancur. Tanpa peringatan, kekasihnya menghilang dari hidupnya. Pada awalnya, dia mengira itu hanya sebuah kesalahpahaman, sebuah surat yang hilang di pos. Keterlambatan kedatangannya, tapi saat hari-hari berubah menjadi minggu dan minggu menjadi bulan, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih menyakitkan yang sedang terjadi. Pria yang dia cintai telah meninggalkannya tanpa sepatah kata, tanpa jejak. Dia mencari kemana-mana, bertanya kepada teman-teman, keluarga, bahkan orang asing apakah mereka melihatnya. Namun tidak ada yang tahu kemana dia pergi, atau mengapa. Kehilangannya adalah misteri, dan dia ditinggalkan sendirian di kota yang dulu terasa penuh dengan janji. Putus asa dan patah hati. Dia berjalan mengelilingi jalan-jalan Paris, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah dia benar-benar mencintainya, atau semuanya hanya kebohongan? Mengapa dia pergi tanpa sepatah kata pun? Apakah itu sesuatu yang dia lakukan? Beratnya kesedihan itu semakin berat dengan setiap hari yang berlalu, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia tidak bisa melarikan diri dari kekosongan di dalam hatinya. Suatu malam yang dingin dan berkabut, wanita itu mendapati dirinya berdiri di tepi Pont-Neuf. Menatap air Sungai Seine yang mengalir di bawahnya. Kota telah menjadi sepi, suara kehidupan terdengar lebih lembut oleh udara malam. Suara sungai yang mengalir di bawah lengkungan batu itu seolah menggema dengan detak hati yang patah. Dia bersandar pada pagar batu yang dingin. Hatinya terluka oleh kerinduan akan jawaban yang tak akan pernah datang. Ketika malam semakin larut, rasa damai menyelimuti dirinya, seperti sebuah penyerahan pada nasibnya. Dia memahami, dalam momen yang sunyi itu, bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Cintanya telah pergi, dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun, beratnya kebenaran itu terasa tak tertahankan. Seolah udara di sekitarnya menjadi terlalu tebal untuk dihirup. Dalam kesedihannya, dia menutup matanya, kenangan tentang waktu mereka bersama memenuhi pikirannya. Dia hampir bisa mendengar suaranya, hampir bisa merasakan tangannya dalam genggamannya. Kota sekarang hanya menjadi kabur dengan suara, sebuah mimpi yang memudar di kejauhan. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang pernah dia kenal, tidak ada keinginan untuk melanjutkan hidup tanpanya. Dan begitu, dengan pandangan terakhir yang berlarut-larut ke air gelap di bawahnya, dia melepaskan segalanya, rasa sakitnya, kesedihannya, mimpinya, dan melangkah ke malam yang dalam. Beberapa orang mengatakan bahwa dia jatuh dengan lembut, seolah sungai itu menyambutnya, seolah itu memang selalu dimaksudkan untuk membawanya pergi. Tetapi arwahnya, yang terikat oleh cinta yang telah hilang, tidak bisa beristirahat. Dikatakan bahwa pada malam-malam tertentu, ketika kabut menyelimuti Seine, sosoknya masih bisa terlihat di tepi jembatan.
menatap air seperti yang pernah dia lakukan. Wanita yang mencintai sepenuh hati, dan yang kehilangan segalanya, kini melayang diam-diam di antara dunia hidup dan mati. Mereka yang berjalan di Ponte Nief di malam yang sunyi berbicara tentang hawa dingin yang merayap di jembatan, sebuah rasa melankolis yang seolah tetap bertahan di udara. Beberapa orang mengatakan mereka melihat sosoknya yang pucat dan transparan, berdiri di tepi, masih terjebak dalam kesedihan karena cintanya yang tak terbalas. Hantunya bukanlah sosok yang penuh kemarahan atau kekerasan. Dia tidak mencari pembalasan, sebaliknya, dia adalah jiwa yang hilang, selamanya meratapi cinta yang terlepas begitu saja. Kehadirannya lembut, sebuah bayangan samar di antara kabut, seperti bisikan masa lalu yang enggan memudar. Selama berabad-abad, legenda tentang wanita patah hati di Ponte Nief telah terjalin dengan sejarah jembatan itu sendiri. Mereka yang melintasi jembatan ini mungkin tidak pernah mengetahui kisah sepenuhnya. Tetapi kesedihan yang tetap ada di udara adalah bukti dari cinta yang hilang namun tidak pernah terlupakan. Ponte Nief, dengan lengkungan batu dan air yang mengalir, akan selalu menjadi tempat di mana cinta dan kehilangan bertemu, tempat di mana masa lalu tak bisa ditinggalkan. Dan, seiring dengan perubahan dan perkembangan kota Paris, arwah wanita itu tetap ada. Sebuah pengingat bahwa ada cinta yang terlalu dalam, terlalu abadi, untuk benar-benar pergi.